Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Konjen RI Ho Chi Minh City, Bapak Agus Taviono Sofyan. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 oleh Dr. Dwi Retnani Sri Narwati MSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Laboratorium Terpadu Ibu Ana Agung Sagung Alit Widyastuti. Yang kami hormati Kepala Divisi Pusat Bahasa Bapak Salim Nabhan. Yang kami hormati Kepala BIPA Adibuana Ibu Hertiki. Yang kami hormati para pegiat BIPA. Yang kami hormati para dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung secara daring di webinar kebipaan mengajar BIPA di negeri Pamanho. It's my dream, not her. Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Senin 31 Januari 2022. Berikutnya adalah sambutan dari Konjen RI untuk Ho Chi Minh City, Bapak Agus Taviono Sofyan, disilakan. Yang kami hormati Ibu Dr. Dwi Retnani Sri Narwati, Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Adibuana. Selamat pagi, Bu. Yang kami hormati Dr. Sunu Catur Budiono, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Ibu Hertiki, Kepala BIPA Universitas Adibuana. Dan juga Pak Hongok Hiu atau panggilannya tadi yang disampaikan oleh Bu Tiki, Pak Henry, yang saat ini mengikuti program S2 di UMM Malang. Dan tentunya juga para hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Xin chào. Pertama-tama saya merasa senang sekali dapat hadir di webinar mengajar BIPA di Vietnam, negeri Pamanho, dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa walaupun secara virtual seperti ini. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga bisa terus berkembang maju ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini di Vietnam kami sedang memasuki libur nasional dengan perayaan Tet, atau ini merupakan tahun barunya Vietnam. Jadi saat ini di Ho Chi Minh City dan kota-kota lainnya di seluruh Vietnam dihiasi oleh bunga-bunga yang cantik. Dan juga kebetulan kantor Konsulat Jenderal kita juga mengikuti festival bunga yang letaknya di Nguyen Way Street atau Walking Street di tengah kota Ho Chi Minh City. Jadi ada 9 konsulat asing yang salah satunya Indonesia. Kita ikut merayakan juga untuk bisa ikut merasakan kegembiraan dari masyarakat Ho Chi Minh City dan juga Vietnam secara keseluruhannya untuk perayaan Tet tahun ini. Karena tahun lalu memang saya mendengar kalau perayaan Tet festival bunga ini ditiadakan karena pandemi, tapi tahun ini kembali lagi dimulai. Jadi kami dengan senang dapat ikut dalam perayaan festival bunga ini. Dan juga Bapak Ibu untuk diketahui memang selama liburan 1 minggu di Vietnam dan juga tentu di Ho Chi Minh City, ini juga kota Ho Chi Minh City itu terasa sepi. Ini mirip juga kalau di Indonesia seperti liburan lebaran kita. Jadi orang-orang pada pulang kampung semua, banyak yang tentu mengunjungi orang tua atau orang yang dituakan untuk ketemu dengan sanak saudara. Mirip seperti lebaran kita saat selesai Idul Fitri. Jadi memang Ho Chi Minh City ini saat ini sepi, jadi bebas dari macet. Kalau di Jakarta begitu juga, biasa-biasa kalau macet, tapi kalau pada saat lebaran sangat sepi, sangat longgar. Bapak dan Ibu dan hadirin webinar yang saya hormati,
Dari tahun ke tahun memang hubungan Indonesia dan Vietnam ini mengalami mengalami kemajuan, tidak saja dari hubungan antara pemerintahan ya G2G atau juga di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, B2B atau business to business, tetapi juga di bidang pendidikan, sosial, budaya, termasuk juga antar masyarakatnya atau P2P, people to people. Dan dengan seperti kehadiran kita untuk mengikuti festival bunga, itu juga suatu bentuk kita ingin juga ikut merayakan festival dan perayaan tersebut. Dan dapat kami sampaikan juga dalam kesempatan yang baik ini, beberapa hari yang lalu Konsulat Jenderal Indonesia di Ho Chi Minh City menerima Certificate of Merit dari People's Committee Ho Chi Minh City. Jadi People's Committee ini seperti kayak pemerintah daerah di Ho Chi Minh City. Jadi memberikan sertifikat kepada 11 konsulat jenderal asing termasuk Indonesia terhadap dukungan dan bantuannya kepada masyarakat Vietnam khususnya di Ho Chi Minh City dalam penanganan COVID-19. Saya dapat sampaikan memang ini waktu tahun lalu itu ada program di KJRI Ho Chi Minh City yaitu program Indonesia Peduli, Indonesia Berbagi. Jadi program ini merupakan inisiatif dari KJRI bersama-sama juga masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di Ho Chi Minh City dan sekitarnya, dan terutama juga para kalangan bisnis Indonesia di Ho Chi Minh City dan wilayah Vietnam Selatan untuk sama-sama kita mengumpulkan donasi, untuk sama-sama kita bergandeng tangan dan untuk bisa juga memberikan sekedar dari bantuan yang Indonesia bisa berikan kepada masyarakat Vietnam. Dan hal tersebut sangat diapresiasi oleh pemerintah Vietnam di Ho Chi Minh City sehingga memang Indonesia mendapatkan pengakuan Certificate of Merit berapa hari yang lalu. Dan ini adalah juga bukti dari kedekatan people to people contact itu yang tadi saya sampaikan. Dan juga acara seperti webinar ini juga salah satu bukti dari kemajuan hubungan Indonesia dan Vietnam melalui juga BIPA, Belajar Indonesia bagi Penutur Asing. Ibu, Bapak, dan hadirin webinar yang saya hormati, memang sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia merupakan salah satu kunci penting dalam mempererat hubungan persahabatan antar Indonesia dengan Vietnam maupun juga dengan negara-negara lain. Ya. Seperti ada pepatah Indonesia yang kita sering selalu sebut, tak kenal maka tak sayang. Jadi makanya komunikasi yang terjalan dengan baik merupakan salah satu faktor utama untuk memperkuat persahabatan tersebut. Dan selain itu juga mempelajari bahasa Indonesia memiliki keuntungan yang besar juga. Karena dengan mempelajari bahasa Indonesia, maka teman-teman tidak hanya dapat berkomunikasi dengan orang Indonesia, dengan yang saat ini jumlah populasi kita 270 juta lebih, tapi juga dengan masyarakat Melayu lainnya. Di kawasan Asia Tenggara misalnya, ada Malaysia, ada Brunei, dan juga sebagian dari warga Singapura juga bisa berbahasa Melayu. Dan oleh karena itu tentu saja kita melihat saat ini di dunia ini ada 300 hampir 400 bahkan yang bisa berbahasa Indonesia di seluruh dunia. Ibu, Bapak, dan peserta webinar yang saya hormati, pembelajaran bahasa Indonesia tidak akan berjalan tanpa kehadiran tenaga pengajar bahasa Indonesia tentunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pengajar bahasa Indonesia, baik penutur asli, native speaker, maupun juga dosen Vietnam atas dedikasinya. Saya di Ho Chi Minh City memang baru 4 bulan 1 minggu, tapi saya juga sudah memiliki hubungan yang dekat dengan USSH.
atau University of Social Science and Humanities yang ada di Singapura. Karena Universitas USSH di Ho Chi Minh City ini memiliki pusat studi Indonesia yang sudah ada sejak awal 1990-an, 93 tepatnya kalau tidak salah. Dan selama ini juga KJRI juga dekat hubungannya dan banyak kerjasama dengan USSH. Kami juga paham bahwa banyak tantangan ke depannya dan dalam mempromosikan bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia, terutama di masa pandemi ini. Pembelajaran maupun kegiatan promosi daring memang tidak mudah, namun KJRI Ho Chi Minh City akan senantiasa mendukung semua pihak untuk terus menguatkan kerjasama di bidang sosial budaya dan pendidikan antara Indonesia dan Vietnam. Tadi juga ingin saya sampaikan, tadi barusan pagi ini saya juga sempat mengkontak Sekjen dari Kemendikbud, Ibu Suhartini. Saya juga sampaikan terkait USSH dan kami nanti akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Kemendikbud untuk bisa menyiapkan buku-buku teks dari Indonesia yang juga kami akan hadiahkan kepada USSH. Karena memang yang kami ketahui, kami menerima surat dari Presiden atau Rektor dari USSH menyampaikan memerlukan dukungan buku-buku teks material bahasa Indonesia, karena memang buku-buku yang ada saat ini sudah lama, sehingga berbagai perubahan-perubahan kemajuan yang ada di Indonesia perlu juga diberikan kepada USSH. Oleh karena itu, dengan senang hati kami akan siap untuk mendukung USSH dalam program studi Indonesianya. Selain itu juga tentu saja KJRI juga akan terus melibatkan berbagai kegiatan-kegiatan kepada para dosen maupun mahasiswa di USSH maupun juga universitas-universitas lainnya yang ada di Vietnam yang ada pelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Open University Ho Chi Minh City, karena mereka juga setiap tahunnya memiliki program atau subjek pelajaran untuk belajar bahasa Indonesia. Karena itu juga KJRI senantiasa akan mendukung teman-teman dari Vietnam yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia dan juga kebudayaan Indonesia melalui 3 skema beasiswa yang ditawarkan pemerintah Indonesia, yaitu beasiswa seni dan budaya Indonesia, beasiswa Dharma Siswa, dan juga beasiswa kemitraan negara-negara berkembang. Saya juga bisa menyaksikan secara langsung bagaimana manfaatnya beasiswa-beasiswa ini yang diberikan dari pemerintah Indonesia kepada masyarakat Vietnam. Karena sekarang kita hadir Pak Henry atau Pak Ho Ngoc Hu yang saat ini sedang mengikuti S2. Saya senang sekali karena juga di Vietnam, di Ho Chi Minh City, saya telah bertemu dengan banyak orang-orang Vietnam yang lulusan dan mendapatkan beasiswa dari Indonesia. Antara lain tentu tadi saya sudah singgung Mr. Tuan, yaitu Kepala Studi Indonesia yang di USSH, karena pengetahuan beliau juga dalam sekali terkait tentang budaya Indonesia, jadi juga berbagai kegiatan dan rencana ke depannya juga sudah kami diskusikan. Dan juga di KJRI Ho Chi Minh City juga, di tempat kantor kami juga ada lulusan dari USSH. Salah satu mahasiswa yang terbaik dari lulusan USSH juga bekerja di konsulat. Dan juga selain itu saya juga sudah ketemu di beberapa perusahaan Indonesia lainnya. Jadi di beberapa perusahaan Indonesia yang ada di Ho Chi Minh City maupun di wilayah Vietnam Selatan, saya juga telah menemui beberapa orang Vietnam yang pernah mendapatkan program beasiswa dari Indonesia.
Karena oleh karena itu memang program-program beasiswa itu memang memberikan efek yang positif. Jadi ada tentu spill over effect yang positif baik untuk Vietnam maupun kemajuan kedua negara, Indonesia dan Vietnam. Oleh karena itu pemberian beasiswa akan terus kita lanjutkan. Memang dengan pandemi ini banyak keterbatasan. Tadi di awal sempat ngobrol-ngobrol dengan Mr. Hugh, Pak Henry, kalau saat pandemi ini pemberian beasiswa itu dilakukan secara virtual. Jadi ini memang banyak tantangan. Semoga nanti pada saat pandemi sudah berakhir, kita harapkan pemberian beasiswa tetap bisa dilanjutkan dengan bisa datang ke Indonesia. Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang kami hormati, disinilah kami juga berharap para alumni dan mahasiswa yang bisa berbahasa Indonesia, yang dapat memainkan peranan yang penting untuk menjadi jembatan bagi Vietnam dan Indonesia, baik untuk kemajuan berbisnis juga maupun juga interaksi untuk kerjasama lainnya, karena memang hubungan Indonesia dan Vietnam ini terus berkembang. Saya juga kebetulan di KJRI ini kita fokus terkait ekonomi perdagangan. Untuk pertama kalinya kita sudah menembus perdagangan antar kedua negara mencapai 10 billion US dollar. Ini lebih cepat dari target kedua pemerintah yang ingin dicapai 10 billion pada saat tahun 2023. Tapi saat ini di akhir tahun 2021 sudah tercatat volume perdagangan antara kedua negara sudah melebihi 10 billion US dollar. Nah, ini suatu bukti bahwasanya memang hubungan Indonesia dan Vietnam terus berkembang. Akhir kata, perkenankan saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada Universitas Adibuana yang telah menyelenggarakan webinar ini. Saya yakin dapat menjadi motivasi dan pengetahuan tambahan bagi para teman-teman Vietnam atau para mahasiswa juga atau kepada kita semua yang ingin belajar bahasa Indonesia. Dan juga saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Tet Tahun Baru kepada teman-teman Vietnam yang merayakan, dan juga kepada semua peserta webinar di Indonesia juga saya ucapkan selamat sukses dalam mengikuti webinar ini, dan semoga harapan-harapannya nanti ke depan bisa tercapai, dan kita doakan juga semoga pandemi akan cepat berlalu sehingga nanti rencana Ibu Hertiki tadi rencana untuk ke Ho Chi Minh City akan sangat kami nanti Ibu untuk juga melakukan berbagai kerjasama ke depan lainnya. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sin Kan Eng.